Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, apa kabar? Kita memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Kami mengharapkan kakak-kakak semuanya dalam kondisi yang sehat dan tetap bersemangat melakukan tugas tanggung jawab yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Selama kita masih bernafas, Tuhan masih kasih tanggung jawab dan panggilan, kita mensyukurinya dan kita melakukannya makin hari makin baik. Kakak-kakak, kita kembali berjumpa dalam acara ini, program persiapan guru sekolah minggu, kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Nah, kakak-kakak, pada episode kali ini kita akan mempersiapkan bahan ajar. Kita akan mempersiapkan bahan ajar dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13, belajar dari doa Bapa kami, Tuhan mengajar berdoa. Pendeta Hendra yang akan menyampaikan penggalian isi Alkitabnya. Namun sebelumnya kita berdoa bersama. Mari berdoa. Bapa di surga, di tahun yang baru ini yang Tuhan berikan bagi kami, nafas hidup Tuhan karuniakan bagi kami beserta dengan kegembiraan dan tanggung jawab. Kami bersyukur kami kembali dapat menyatukan hati kami mempersiapkan bahan ajar yang akan kami sampaikan bagi anak-anak sekolah minggu. Bapak kiranya berkati dan bimbing kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan penggalian isi Alkitab. Mari Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua, terima kasih kakak pendeta Santi. Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan kita hari ini kita membahas kisah tentang Tuhan Yesus yang mengajarkan berdoa. Kita mau membaca dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan 13. Yuk, saya akan membacakan buat kakak-kakak semua, Matius 6 ayat 5 sampai dengan 13. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Nya yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menggali bagian firman Tuhan. Dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang mengajarkan berdoa. Kakak-kakak yang terkasih, bacaan yang kita baca ini, Matius 6 ayat 5 sampai dengan 13, adalah bagian dari rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya, dari pasal 5 sampai dengan ayat pasal 7 itu khotbah di bukit. Ya. Nah, inti pengajaran Tuhan Yesus sebenarnya adalah tentang kehidupan kerajaan Allah. Lalu yang kedua, tentang kebenaran yang melampaui kemunafikan religius. Jadi pada pasal yang ke-6 ini, Yesus membahas soal praktik-praktik kesalehan. Jadi ada yang memberi sedekah, jadi kalau kita melihat ayat 1 sampai dengan 4 ya, di pasal 6 itu disebutkan tentang bagaimana memberi sedekah. Lalu soal berdoa yang kita baca, dan soal berpuasa setelah bacaan kita ya. Jadi Tuhan Yesus tidak menolak doa, tetapi mengkoreksi cara dan motivasi berdoa. Pada zaman Tuhan Yesus, ada banyak sekali orang melakukan doa-doa di tempat umum. Ya. Sebagai contoh adalah para pemimpin-pemimpin agama yang sering kali berdoa sebagai pamer kesalehan. Nah, ada kebiasaan-kebiasaan doa yang panjang, berulang-ulang, kosong makna. Dan dari
beberapa bahasan di pasalnya yang kita baca ini, Tuhan Yesus mau menegaskan doa bukan soal praktek pertunjukan religius, tetapi ini soal relasi anak dengan Bapa. Nah, ada beberapa kata kunci yang penting ya kalau kita membaca bagian firman Tuhan kita ini. Di ayatnya yang kelima, kita menemukan kamu kalau berdoa jangan seperti orang munafik. Munafik pakai kata Yunani hypocrites. Ini muncul dalam bahasa Inggris dengan hipokrit ya. Jadi orang-orang yang memakai topeng ya. Doanya kelihatan rohani, tetapi tidak tertuju kepada Allah. Sebenarnya untuk mencari pengakuan saja. Di ayat 9 disebutkan ada kata-kata Bapa ya. Ini menunjukkan relasi yang begitu dekat. Bapa kami yang di sorga. Relasi penuh kasih, bukan relasi yang jauh tapi dekat. Allah itu tidak jauh tapi dekat. Dia tidak menakutkan tapi seperti Bapa ya. Nah, ayat 6 kita membahas juga ada bagian-bagian yang disebutkan di sana secara berulang ya di ayat yang 6. Kalau kamu berdoa, tutuplah pintumu dan Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Jadi di tempat tersembunyi menegaskan sesuatu yang penting ya. Allah melihat yang tersembunyi ya. Jadi kalau kita berdoa pun juga, walaupun kita nggak pamer kepada orang-orang, Tuhan tuh tahu ya. Nah ini mau menegaskan juga doa itu harus di tempat yang tersembunyi dan bukan untuk dipamerkan. Ya. Doa yang bertele-tele di ayat yang ke-7 itu ya disebutkan ya. Lagi pula kalau kamu berdoa jangan kamu bertele-tele. Sebenarnya ini adalah mengkritik orang-orang yang berdoa secara bertele-tele. Doa yang diulang tanpa pengertian seolah-olah Allah itu bisa dibujuk ya, itu sesuatu yang harus juga kita kritisi. Nah, doa harus sederhana, doa mengungkap keagungan Tuhan juga, bukan lalu memaksakan atau ya semacam mendesak Tuhan. Nah, dalam ayatnya yang ke-10 disebutkan soal datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi doa ini bukan soal kita yang berkehendak, tapi tentang kehendak Tuhan. Allah yang adil di muka bumi, yang penuh damai, kasih yang nyata di dunia, itu yang kita kehendaki. Allah yang menunjukkan kehendaknya. Lalu ayat yang ke-11 disebutkan, berikanlah kami pada hari makanan yang kami yang secukupnya. Jadi doa juga adalah sebuah permohonan. Dan berikanlah makanan kami menunjukkan bahwa yang memberi makanan itu adalah Allah sendiri. Dan secukupnya menunjukkan kita nggak serakah tapi bergantung sama Tuhan. Dan yang terakhir yang penting juga di ayat yang ke-12, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni. Jadi pengampunan Allah selalu terkait dengan relasi pemulihan antar manusia juga. Jadi siapa yang diampuni, dia juga harus mengampuni sesamanya. Nah, dalam bacaan yang kita bahas ini tentang doa Bapa kami yang kita sangat kenal itu ya, sebenarnya ada beberapa pengajaran-pengajaran perjanjian lama yang juga diungkap oleh Tuhan Yesus dalam kata-kata doa yang diajarkan itu ya. Tentang Allah sebagai Bapa itu banyak sekali di Mazmur misalnya ya, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Mazmur 103 ya, itu menunjukkan soal itu. Dikuduskanlah namamu, itu berulang-ulang ya, Yesaya ketika dipanggil, celakalah aku karena aku najis bibir ya. Kuduslah Tuhan, itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting sekali. Di Yeskiel 36 misalnya ya, di ayat yang 23, bahwa Allah menyucikan namanya di antara bangsa-bangsa. Itu kan berarti penegasan tentang kekudusan penting. Juga tentang kehendak Allah. Kehendak Allah juga itu sesuatu yang sangat sentral banget di dalam perjanjian lama, tentang bagaimana segala sesuatu yang dimohonkan itu berpaut pada bukan kehendak kita tapi kehendak Tuhan. Berikanlah kami pada makanan hari ini makanan kami secukupnya. Soal roti dan pemeliharaan, kisah tentang keluarnya bangsa Israel ya, dengan mana di padang gurun di Keluaran 16 misalnya ya, itu menegaskan pemeliharaan Tuhan ya, dan pengampunan juga banyak sekali di Mazmur kita menemukan permohonan pengampunan. Jadi dalam doa Bapa kami itu kata-kata yang Tuhan Yesus pilih sebenarnya juga merangkumkan ada banyak sekali doa-doa sederhana dan relasional yang ada di perjanjian lama, dan harusnya orang-orang pada saat itu sangat akrab dengan itu. Nah, apa pesan utama dalam bacaan firman Tuhan ini? Allah mengundang manusia
di seluruh dunia untuk hidup dalam relasi antara anak dengan Bapa, bukan dalam kemunafikan religius, tapi menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi relasi itu terwujud dalam doa, menyapa Bapa ya, dan juga mau melakukan kehendak Bapa. Dan melalui doa ini sebenarnya kita juga diajak untuk mengatakan bahwa Tuhan tuh memulihkan relasi manusia dengan Allah. Tuhan juga membentuk komunitas manusia-manusia yang sudah diampuni ini untuk juga saling mengampuni. Dan Tuhan mau juga mewujudkan manusia-manusia nggak serakah. Berikanlah kami makanan yang secukupnya dan hidup damai dengan sesama. Jadi di balik doa yang penuh relasional itu juga sebenarnya ada panggilan untuk cara hidup sebagai warga kerajaan Allah. Lalu apa relevansi dari pesan utama ini kepada anak-anak? Anak-anak akan belajar bahwa Tuhan itu dekat loh dan mengasihi mereka. Tuhan bukan hanya untuk orang dewasa, tapi anak-anak juga boleh berdoa dengan doa yang apa adanya. Gak usah rumit-rumit dengan cara kata-kata yang seperti orang dewasa, tapi apa adanya sudah cukup. Anak-anak juga diajarkan untuk berdoa dengan hati, bukan dengan pura-pura ya. Pengen tampil supaya dapat stiker. Siapa yang mau berdoa? Suka begitu kan ya. Tapi benar-benar karena rindu berdoa pada Tuhan. Dikala ada banyak sekali desakan untuk tampil baik, tampil berprestasi, nah, adik-adik diajak untuk sungguh-sungguh berdoa dalam kerinduan untuk membangun relasi dengan Tuhan, bukan untuk tampil. Ya. Anak-anak juga diajak untuk saling mengampuni ya, dalam situasi bully yang banyak, perundungan yang sering kali terjadi. Ya. Nah, ini juga penting untuk kita mengedepankan sikap mengampuni ya, itu yang kuat sekali. Ya. Dan anak-anak percaya bahwa Tuhan juga memenuhi kebutuhan. Berikanlah kami makanan kami secukupnya. Itu menunjukkan kita nggak serakah dan kita yakin Tuhan yang mencukupkan. Nah, kakak-kakak demikianlah adik-adik mau kita perkenalkan tentang Tuhan yang mengajarkan berdoa. Dan di balik pengajaran Tuhan tentang berdoa, sebenarnya ada panggilan relasi, panggilan mewujudkan kerajaan Allah. Semoga kakak-kakak bisa menyampaikan hal-hal penting dalam pembacaan firman Tuhan ini, dan biarlah kita juga membawa adik-adik mengenal Tuhan. Tuhan yang mengajarkan berdoa. Dan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan penggalian bahan Alkitabnya dari Matius pasal 6 ayat 5-13. Sekarang kita mau mempersiapkan bagaimana menyampaikan tema ini, belajar dari doa Bapa Kami, Tuhan mengajar berdoa bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya yaitu Kak Grace Devina. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Saat ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Matius 6 ayat 5-13, belajar dari doa Bapa Kami, Tuhan mengajar berdoa. Tadi baru saja Kak Pendeta Hendra menyampaikan penggalian isi Alkitab. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Grace Devina. Mari Kak. Halo kakak-kakak, dimanapun saat ini kakak-kakak sedang dipercaya untuk melayani anak-anak di sekolah minggu manapun. Dan juga thank you juga buat Kak Hendra dan juga Kak Santi buat kesempatannya. Nah, kita mau kembali lagi persiapan dengan bahan yang dari Suluh Anak, yaitu mengenai Tuhan mengajar aku berdoa. Nah, kalau kita lihat pada bahan yang mengacu pada Suluh Anak, memang bahannya tentang doa Bapa Kami gitu ya. Nah, untuk anak-anak balita, untuk memahami keseluruhan dari konteks mengapa Yesus mengajar doa Bapa Kami, lalu isi doa Bapa Kami itu memang cukup complicated ya kakak-kakak. Oleh sebab itu, izinkan saya pada persiapan kali ini, saya mau ngajak kakak-kakak untuk melihat atau punya alternatif cara mengajar untuk balita. Tidak ada mana yang lebih baik, tidak ada mana yang lebih oke gitu ya.
dua-duanya sama-sama oke, tapi kita mau lihat kebutuhan dan konteks dari masing-masing tempat pelayanan kita gitu. Kalau mostly anak-anaknya di bawah 3 tahun, mungkin kita bisa ambil opsi yang kedua. Kalau sudah banyakan itu usia 4 sampai 5 tahun gitu ya balitanya, di kelas balita itu kita bisa ambil sikap yang alternatif yang pertama. Nah, untuk dua alternatif yang saya tawarkan untuk menyampaikan bahan cerita ini, yang pertama adalah GSM bisa berfokus pada konteksnya seperti yang dijelaskan kalau kakak-kakak baca bahan seluruh anak. Salah satu alasan mengapa Tuhan Yesus mengajarkan berdoa Bapa Kami juga kalau dibaca di perikop sebelumnya itu merupakan counter terhadap praktek-praktek doa yang dilakukan atau marak dilakukan pada saat itu. Sedangkan menurut Tuhan Yesus menekankan bahwa esensinya bukan di sikap yang berlebihan itu. Nah, lalu sikap doa yang seperti apa? Nah, ini bisa kita tarik, kita ambil materi ini. Jadi kita nggak bahas tentang isi doa Bapa Kaminya, tetapi kita menyampaikan ke anak-anak bahwa Tuhan Yesus saat itu mengajar para murid dan orang banyak tentang berdoa. Nah, bagaimana berdoa? Nah, kita fokus di sikap berdoanya. Jadi, GSM berfokus pada sikap doa yang perlu dimiliki anak-anak. Misalnya, siapa di sini yang doa berteriak-teriak? Doa tuh nggak perlu teriak, tapi doa apa anak-anak? Doa adalah komunikasi sama antara anak-anak dengan Tuhan. Kita bisa minta bantuan tentang ilustrasi tentang berdoa yang kita mau telepon Tuhan Yesus, berapa nomornya? 5, 5, 10. Ya, 5, 5, 10 gitu, doa, artinya doa. Nah, tapi ya tidak harus kemudian menjadi semacam mantra gitu ya anak-anak kalau mau berdoa 5, 5, 10 gitu, enggak begitu. Tapi kita mau ajarkan mengenai konteksnya, alasannya tentang esensi doanya. Bahwa doa itu adalah komunikasi antara anak-anak dan Tuhan. Nah, bagaimana cara anak-anak berkomunikasi dengan Tuhan yang sopan? Sopannya seperti apa? Sopan yaitu tidak berteriak-teriak, tidak bermain-main saat doa. Sama seperti ketika kita sedang komunikasi sama papa mama. Yang kita lihat adalah papa mama atau teman kita, bukan orang lain. Sama ketika kita berdoa, kita nggak ngintip-ngintip. Nah, itu bisa kita sampaikan. Untuk alternatif yang pertama. Jadi, cukup sampai di sini. Kita nggak bahas banyak tentang doa Bapa Kami, tapi kita bahas tentang bagaimana Yesus mengajarkan para muridnya berdoa secara sederhana untuk anak kelas balita. Nah, alternatif yang kedua, kita bahas Bapa Kaminya, tapi kita nggak bahas tentang sikap doanya. Nah, di sini kita bisa ambil satu poin gitu. Satu poin dari doa, isi doa Bapa Kami itu kan ada cukup banyak ya tentang adoration, tentang penyembahan terhadap Allah. Nah, ada juga tentang melepaskan dari yang jahat gitu, mengampuni, memaafkan. Nah, saya mengusulkan yang paling gampang itu kita bisa try out poin tentang berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus mengajarkan doa yang namanya doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang bersyukur kepada Allah dan juga berdoa meminta makanan yang secukupnya. Kenapa secukupnya adik-adik? Supaya kita tidak membuang-buang makanan. Nah, siapa di sini yang anak-anak yang suka menyisakan makanan? Atau cuma diambil sedikit lalu aku nggak mau? Nah, kita mau belajar menjadi lebih baik dengan doa Bapa Kami. Ketika kita berdoa meminta Tuhan, berikanlah kami makanan secukupnya. Itu berarti kita mau belajar untuk bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dan juga tidak memiliki sikap serakah, tidak mau ini, mau itu, semua mau, tapi kemudian gak habis. Nah, itu mungkin bisa kita sampaikan untuk anak-anak yang umur 3 tahun gitu ya, kebanyakan 3 tahun, 4 tahun, itu bisa, atau umur 2 tahun sudah bisa. Saya sudah mencoba ke anak saya, walaupun nggak work 1 kali ya, tapi
ketika di remind, di sounding terus tentang bagaimana dia cukup. Jadi dia kalau dihadapkan pada pilihan, dia pilih yang paling dia mau. Nah, karena apa? Tuhan Yesus mengajarkan kita mau minta yang secukupnya, berdoa untuk makanan yang secukupnya. Seperti itu. Itu bisa jadi alternatif yang kedua bagi kakak-kakak untuk menyampaikan poin ini untuk anak-anak balita. Jadi kalau untuk anak-anak kelas balita, kalau panjang seperti yang ada di Suluh Anak, menurut saya masih kesusahan. Jadi kita langsung ambil aja bagian-bagian tertentu yang mau kita highlight. Nah, itu nanti kita jadikan satu kesatuan dengan proses pembelajarannya. Lagu-lagunya juga tentang berdoa, lalu anak-anak dari awal sampai akhir tahu bahwa kelas hari itu belajar tentang doa. Seperti itu. Jadi, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ke kakak-kakak. Kalau kakak-kakak punya ide lain, bisa dituliskan juga di kolom komentar YouTube kita. Terima kasih juga buat Kak Santi dan Kak Hendra atas kesempatannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Grace Devida yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita akan mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Pendeta Agus Gunawan. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini yuk. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sekarang ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Matius 6 ayat 5-13, belajar dari doa Bapa kami. Tuhan mengajar berdoa. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Agus Gunawan. Mari Kak. Shalom kakak-kakak GSM dimanapun berada, kita ketemu lagi di acara persiapan guru sekolah minggu dan hari ini saya akan memberikan masukan untuk persiapan kelas kecil. Nah, saya sudah mencoba membuatkan poin-poin. Jadi tema kita adalah Tuhan mengajar berdoa dan kita belajar dari doa Bapa kami dari Matius 6 ayat 5-13 ya. Jadi kita bisa memperlihatkan juga gambar ini. Gambar ini cukup menarik karena kita bisa memperlihatkan pada anak-anak bahwa Yesus pun memberi teladan kepada kita untuk berdoa. Ada beberapa bagian Alkitab juga bisa disampaikan ke anak-anak tentang bagaimana Yesus itu pagi-pagi benar sebelum dia memulai segala sesuatu selalu pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa, untuk terhubung dengan Sang Bapa. Nah, jadi kita bisa bilang ke anak-anak bahwa kehidupan iman itu bukan perjalanan yang selalu mudah. Ada banyak hal yang akan kita hadapi, yang akan kita hidupi itu selalu membuat kita mungkin takut, membuat kita mungkin gentar dan sebagainya. Maka justru di saat-saat itulah Tuhan mengajar kita, bahkan memanggil kita untuk bertekun dalam doa, untuk tidak menyerah, untuk tetap setia, untuk tetap berharap kepadanya sesuai dengan bacaan dari Injil yang kita bahas juga di dalam bagian ini. Lalu kita juga bisa bilang ke anak-anak ada satu quote tentang ora et labora. Apa sih? Ternyata ini adalah quote yang mengatakan berdoa dan bekerja. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam bekerja kita berdoa. Di dalam berdoa juga ini akan menolong kita untuk bisa bekerja dengan baik. Bahkan juga ada istilah yang baru, laborare es orare. Bekerja itu juga adalah bagian dari doa. Dalam proses perjalanan itu kita pasti selalu berdoa kepada Tuhan. Dan kita menekankan pada bagian ini bahwa doa adalah sebuah media komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, cara kita berhubungan dengan Tuhan melalui doa. Bahkan ada yang mengatakan doa adalah nafas hidup. Ya, bagaimana kita bisa terus terkonek dengan Tuhan. Kenapa doa itu nafas hidup? Selama kita hidup ya kita harus terhubung dengan Tuhan sebab kita memerlukan Tuhan dalam hidup. Misalnya Kejadian 2 ayat 7 mengatakan ketika Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, dia mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia menjadi hidup. Jadi nggak bisa kita nggak terkoneksi dengan Tuhan. Maka doa adalah nafas hidup kita. Selama kita hidup, kita membutuhkan Tuhan untuk menjalani hidup itu. Nah, dalam bagian ini ada ilustrasi yang
rasanya cukup menarik ya dalam dari sebuah tulisan dari Pendeta Kuntadi Sumadikarya almarhum dalam bukunya Sul-Sul Spiritual. Saya mengutip beberapa poin penting dari apa yang dia sampaikan, bahwa kita mesti bersyukur kalau guru sekolah minggu mengajarkan anak-anak berdoa dengan tutup mata. Dalam tulisan itu dia mengatakan doa tutup mata itu sebuah ziarah. Jadi ini bisa dijelaskan ke anak-anak juga sebenarnya, bahwa doa itu dengan menutup mata menjadi sebuah ziarah. Ziarah itu apa sih? Ziarah itu perjalanan, perjalanan iman. Dan Pak Ku tadi mengatakan sesungguhnya berdoa tutup mata sebuah ziarah kecil, ziarah sederhana ke kedalaman spiritualitas, kedalaman iman kita, tentang bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Nah, apa yang menarik dari doa tutup mata? Jadi kita bisa nanya ke anak-anak, kenapa nutup mata ketika doa? Supaya konsentrasi, ya mungkin, betul gitu ya. Tapi ada penjelasan lain yang lebih keren, yang lebih apa eh, spiritual ya. Kenapa kita mesti berdoa dengan tutup mata? Jadi ini bisa dijelaskan ke anak-anak. Eh, Bapak Ibu boleh pakai apa yang sudah saya kutip ini. Jadi ketika menutup mata, memulai doa, kita jadi seperti buta. Nah, kita bisa juga minta anak-anak pakai penutup mata, lalu kita tutup mata mereka supaya terus mereka suruh nulis. Bisa nggak nulisnya rapi? Bisa nggak gambar dengan menutup mata? Ternyata berantakan. Jadi kalau ketika kita berada dalam gelap, kita dalam keadaan tidak berdaya. Makanya dalam doa, kita nggak bisa sombong, meninggikan diri. Seperti yang tadi dikatakan oleh Yesus dalam ayat 5, bahwa nggak perlu doa itu sampai berteriak-teriak gitu ya, supaya dilihat orang. Seperti orang Farisi yang dalam pengamatan Yesus gitu ya. Nah, dalam keadaan buta itu, apa yang merupakan kesanggupan dan keahlian kita tiba-tiba lenyap begitu saja. Tadinya kita pandai nulis, hebat nyetir mobil, jago masak, kreatif buat gambar gedung bertingkat, atau kita lari maraton. Kalau semua tiba-tiba ditutup matanya, pasti lenyap dari kita. Semua keahlian kita lenyap. Kita nggak bisa melakukan apapun, kita nggak bisa membanggakan diri, atau kita bisa sekedar memanfaatkan apa yang kita punya. Kita nggak berdaya dalam kondisi itu. Dalam tutup mata itu kita nggak berdaya, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Nah, dalam doa itu juga kita nggak bisa maksain apa-apa, ya, atau memaksa siapa, apalagi Tuhan Allah. Jadi kalau orang buta, kesannya kita meraba-raba dalam gelap, mencari pegangan. Dan di situ, keheningan doa membantu kita menghayati ketidakberdayaan tersebut, ketimbang doa yang teriak-teriak dan panjang. Nah, dalam kondisi itu, dalam kondisi gelap itu, dalam kondisi buta itu, kita hanya bisa berserah, berserah sedalam-dalamnya. Dalam ketidakpastian itu kita butuh pegangan. Kalau orang jalan buta itu kan butuh pegangan. Dan satu-satunya pegangan yang bisa ditemukan cuma Tuhan di situ dalam doa itu. Dan memang itulah maksud manusia berdoa kepada Tuhan. Mungkin orang berkata, doa adalah percakapan, permohonan, ucapan syukur dengan dan kepada Tuhan. Tapi semua itu dilakukan dalam kondisi dengan tutup mata itu menyadari kita nggak berdaya. Dan kita hanya punya pengharapan ada yang menuntun kita. Nah, ketika kita menemukan pegangan yang dicari-cari dan diraba-raba, disitulah kita sadar ada Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu terjadi. Dalam keadaan itu, mestinya orang atau kita seakan-akan tidak ingin berhenti berdoa. Karena keindahannya, karena nyaman, karena Tuhan hadir, kita hayati di situ. Nah, doa yang begini itu bukan sekedar kebiasaan. Doa yang kayak doa makan selesai gitu ya. Tapi doa dalam roh. Mungkin juga kita nggak bisa ngomong dalam doa itu, cuma bisa menangis atau hanya bisa tersenyum gitu ya, merasakan Tuhan di situ. Tapi Paulus mengatakan roh Tuhan membantu kita berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Nah, pertanyaannya ke anak-anak, kapan kalian merasakan kalau doa itu menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang ketika tutup mata itu merasakan Tuhan hadir, memegang kita, dan kita ngobrol dengan Tuhan begitu private gitu ya. Bisa ngobrol sedalam-dalamnya di situ, mencurahkan isi hati kita dan sebagainya. Kapan terakhir kita doa seperti itu? Ya, kebanyakan kita doa cuman kebiasaan doang gitu ya. Dan yang menarik adalah setelah kita ngobrol doa panjang lebar itu, doa berakhir dengan kata amin. Lalu kita membuka mata. Apa yang terjadi? Terjadi pemulihan. Kita bisa melihat, kita bisa menulis, kita menyetir lagi, memasak lagi, berlari lagi, membuat gambar. Singkatnya, kemampuan yang tadinya lenyap karena tutup mata itu, kita menyadari dalam perjalanan siara itu, dengan membuka mata disadari bahwa, oh, kok bisa lihat? Karena Tuhan yang buat kita bisa melihat. Semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Maka mestinya setelah berdoa, selalu ada penyegaran jiwa terjadi. Di mana kita
tahu bahwa kita enggak sendiri, kita bersama dengan Tuhan. Makanya pendetaku tadi mengatakan ini adalah sebuah ziarah spiritual kecil telah berlangsung dan kita bisa memastikan bahwa ketika kita melakukannya, kita ingin mengalaminya lagi, dan lagi. Makanya doa menjadi bagian penting untuk kita mau lagi melakukannya. Kenapa? Karena ada keindahan di dalam doa itu. Nah, itu yang bisa kita sampaikan ke anak-anak gitu ya, bahwa doa itu bisa mengubah. Poin penting di sini adalah bertekun dalam doa bukan sekedar meminta jawaban dari Tuhan, melainkan mengizinkan Tuhan mengubah kita melalui doa, mungkin menerima apa yang nggak bisa diubah itu. Ketekunan dalam doa tidak selalu mengubah keadaan seketika, tapi selalu mengubah hati orang yang berdoa. Ini tekankan pada anak-anak. Dan kita juga yakin Tuhan nggak pernah tidur, Dia akan menjawab segala sesuatu yang kita minta pada waktunya. Maka marilah kita terus berdoa. Ketika jawaban belum datang, kita tekankan anak-anak untuk tetap berdoa. Ketika hati telah lelah, tetaplah berdoa. Ketika dunia terasa gelap, tetaplah berdoa. Sebab Tuhan tidak pernah tidur dan Dia akan menjawab setiap doa kita tepat pada waktunya. Nah, setelah itu anak-anak diajak untuk menghafal doa Bapa Kami, ya, dan siapa yang bisa segera maju ke depan, kita kasih juga reward bagi yang bisa. Dan juga ada aktivitas membuat doa. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan bahan kertas yang besar atau kecil dalam bentuk salib atau hati. Lalu anak-anak diminta untuk menuliskan doa yang mereka mau buat untuk belajar mereka, untuk masa depan mereka, untuk keluarga, untuk siapapun. Dan itu bisa dibagikan atau ditempel di kamar mereka, di dinding, untuk mengingat bahwa mereka pernah membuat doa. Dan doa itu menjadi pengingat dan siapa tahu apa yang didoakan terwujud dan Tuhan memberikan kepada mereka jawaban doa itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya bagikan di dalam persiapan GSM kelas kecil. Semoga ini menolong untuk bisa mengembangkan materi dan juga menyampaikan hal penting tentang doa ini kepada anak-anak. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Kak Agus Gunawan yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Pendeta Novia Abigail. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang terkasih, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Saat ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Matius 6 ayat 5 sampai 13, belajar dari doa Bapa Kami, Tuhan mengajar berdoa. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas besar. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Novia Abigail. Mari Kak. Halo kakak-kakak semua, kita berjumpa kembali di dalam persiapan kita dan saat ini kita akan membahas untuk kelas besar. Nah, saya akan izin share screen untuk pembahasan kita hari ini. Pertama, kita mau melihat dulu untuk tujuan pembelajaran. Di kelas besar, tujuan pembelajarannya adalah ada dua, yaitu yang pertama, anak mampu mengingat doa Bapa Kami, dan yang kedua, anak mau rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, dari dua tujuan ini yang akan nanti kita bahas dan diskusikan secara khusus di bagian terakhir untuk sharing bersama dengan anak-anak. Nah, kita mau bersama mengajak mereka untuk pembukaan ini dengan menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Nah, ini kakak-kakak bisa melihat nanti di link YouTube yang dicantumkan, jadi kakak-kakak bisa langsung ngeklik dan mencari. Tapi kalau misalkan mungkin nanti kesulitan untuk mencari untuk ngeklik linknya, kakak-kakak bisa cari di YouTube doa Bapa Kami lagu ASM GKI Cawang. Ya, gitu. Kenapa menggunakan ini? Karena ini sudah disesuaikan gitu dengan beberapa gambarnya dan pengisi suaranya itu anak-anak. Jadi nanti ini bisa membantu kita untuk sebagai pembukaan. Nah, setelah ini nanti kakak-kakak kita akan masuk ke dalam ceritanya. Nah, ini alur ceritanya. Kita mau mengatakan kepada anak-anak bahwa doa Bapa Kami ini adalah doa yang diajarkan oleh Yesus kepada orang banyak tentang bagaimana mereka seharusnya berdoa. Nah, doa ini tuh kita mau kasih tahu kepada anak-anak bahwa doa yang Yesus ajarkan ini menarik, memiliki beberapa poin penting yang dapat kita pelajari saat ini. Nah,
Ya, setelah ini kita mau mengajak anak untuk membuka Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Nah, di sini kakak-kakak mungkin juga bisa tanyakan kepada anak-anak apakah sudah pernah mendengar atau ada yang tahu tentang doa Bapa Kami, atau bahkan mungkin ada anak-anak yang sudah mulai hafal doa Bapa Kami. Nah, kalau misalkan ada yang hafal, kakak-kakak bisa memberikan kesempatan nih kepada anak yang sudah hafal untuk bisa coba membacakan doa Bapa Kaminya. Tapi kalau misalkan belum pada hafal, mungkin nanti kakak-kakak juga bisa mengajak anak-anak untuk dibacakan kembali secara bersama-sama ya, dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam pembahasan kenapa sih tadi dalam doa Bapa Kami itu menarik. Apa yang menjadi cara doa yang bisa kita pelajari bersama-sama. Nah, kita melihat cara berdoa ya di dalam doa Bapa Kami ini. Kalau kita melihat ada 3 bagian besar dari doa Bapa Kami ini. Nah, bagian yang pertama itu adalah pembukaan doa, yang dimana membuka doa ini dengan memuji, memuliakan Tuhan, bahkan menyatakan gitu ya, bagaimana biar kehendak-Mu lah yang terjadi seperti di bumi dan seperti di surga. Nanti kita akan lihat lebih dalam. Lalu bagian yang kedua adalah tentang bagian permohonan, yang merupakan permintaan anak. Apa aja sih yang jadi permintaan gitu ya di dalam doa Bapa Kami ini. Lalu yang ketiga itu adalah bagian penutup, yang adalah bagian penutupnya ini juga kembali penutup doa ini dengan menyatakan atas kebesaran Tuhan. Yang kembali lagi kita mau menutup karena kuasa Tuhan yang lebih besar, maka biarlah kehendak Tuhan terjadi. Nah, kita melihat dulu untuk bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini kalau kita boleh highlight ya ketika kakak-kakak mengajak anak-anak untuk melihat, yaitu Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, dalam doa ini sebenarnya sedang mengajak anak-anak untuk melihat bahwa memang ada Tuhan yang berkuasa, yang besar gitu ya di dalam kehidupan kita. Maka kita diajak untuk memuji Allah, menguduskan namanya Tuhan. Lalu di dalam doa ini ada hal juga yang perlu diingat, karena Tuhanlah yang maha kuasa. Maka apa yang harus kita lakukan dan wujudkan itu adalah kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kita pribadi. Makanya kenapa ini menjadi penting gitu ya di bagian awal ini, karena seringkali kan kita terjebak dalam sebuah pandangan ya doa itu menjadi sebuah permintaan kepada Tuhan. Jadi kalau cuman minta terus dalam setiap doa kita kan jadinya seperti seolah-olah kita sedang memaksa Tuhan. Padahal maksud dari doa itu kan bukanlah demikian. Kita meminta kepada Tuhan, tapi kembali lagi kita mau mengajarkan kepada anak-anak untuk mengingat bahwa doa kita itu sebenarnya adalah kita meminta tapi juga menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu ya kakak-kakak. Jadi ini menjadi hal yang penting. Lalu bagian yang kedua kita mulai masuk ke dalam permohonan. Sehingga mengapa poin ini juga penting, karena kita mau diajak melihat bahwa doa itu bukan yang paling penting permohonannya, tapi ada pembukaannya dengan memuji Tuhan, menutupnya dalam permohonan, lalu juga bagian penutup kita kembali lagi memuji atas kebesaran Tuhan. Nah, di bagian yang kedua ini berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di sini menguat gitu ya tentang permohonan kepada Tuhan. Kita dapat menyampaikan permohonan akan kebutuhan kita kepada Tuhan. Namun kita mau mengajak juga anak-anak bahwa apa yang kita butuhkan, kembali lagi yang paling penting adalah secukupnya saja dan tidak berlebihan. Nah, kita juga mengingat bahwa kita ini gak sendirian di dunia ini. Makanya di dalam doa Bapa Kami ini selalu menggunakan kata kami, karena kami ini pun ada sebuah unsur komunal yang kita mau diingatkan kepada anak-anak bahwa bukan cuman kita sendiri, tapi ada orang lain juga dengan kebutuhan mereka gitu ya, baik di bagian tentang makanan ataupun juga yang berikutnya, yaitu ampunilah kami. Nah, kembali lagi nih kata kami yang digunakan, akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, di bagian ini kita mau mengajak anak-anak untuk melihat bahwa sebagai manusia kita pun senantiasa menyadari bisa saja tergoda untuk berbuat dosa. Maka kita meminta agar Tuhan itu mengampuni kita. Namun kita juga perlu ingat bahwa kita harus mengasihi sesama kita.
antar lain dengan manusia lain dengan mengampuni mereka juga gitu ya. Jadi bukan cuman kita meminta Tuhan mengampuni kita, tapi kita juga harus belajar bagaimana mengampuni sesama kita. Nah, lalu yang bagian berikutnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, ini kita pun mau menyadari bahwa kita nih meminta pertolongan Tuhan, karena kita gak bisa berjalan sendiri kalau tanpa pertolongan Tuhan gitu ya. Makanya kenapa bagian permohonan ini memang terkesannya ada 3 gitu ya, tapi sebenarnya ini pun bisa menjadi contoh doa yang bisa kita ajarkan nih kepada anak-anak. Nah, lalu di bagian yang terakhir ini adalah bagian penutup yang tadi dikatakan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, di akhir doa ini sekali lagi kita mengingat bahwa bukan kehendak kita yang terpenting, melainkan kehendak Tuhan sendiri yang lebih penting, karena Dialah yang memiliki kuasa atas kehidupan kita. Jadi kembali lagi nih, kita menyatakan akan kekuasaan Allah yang bertahta selama-lamanya. Nah, kakak-kakak semua, maka dari 3 bagian ini sebenarnya kita bisa mengajak nih anak-anak untuk melihat bahwa doa itu sebenarnya bukan berfokus pada permohonan saja, tapi kita juga belajar di mana berdoa itu kita mau memuji kekuasaan Tuhan, kita juga mau meminta Tuhan mengajarkan kita untuk menerima apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu kita memohon dan kembali menutupnya dengan menyatakan kuasa dan kebesaran Tuhan. Maka dari itu kita bisa mengajak anak-anak nih untuk berdiskusi. Misalkan yang pertama, permohonan apa sih yang biasanya anak-anak sampaikan kepada Tuhan? Ya, misalkan nanti anak-anak boleh sharing apapun, entah itu tentang kesehatan, soal orang tua, soal sekolah, ataupun juga hal-hal yang selama ini biasanya mereka minta kepada Tuhan di dalam doa. Baru setelah itu kita bisa tanya, kira-kira berapa kali sih anak-anak ini berdoa setiap hari gitu ya. Kita juga menunggu respon mereka. Lalu yang bagian yang ketiga yang terakhir adalah kita mau mengajak anak membuat rangkaian doa seperti 3 bagian doa yang ada di dalam doa Bapa Kami. Jadi maksudnya ini adalah kita mengajak anak-anak untuk menuliskan doanya sendiri gitu ya. Misalkan yang pertama dengan memuji Tuhan tadi, lalu bagian yang kedua itu anak-anak mulai masuk ke dalam permohonan. Nah, tapi kita mengingat lagi permohonannya ini disesuaikan dengan permintaan anak-anak. Apa sih yang mereka mau minta kepada Tuhan gitu ya, permohonannya apa aja. Lalu diingat juga bukan cuma kepentingan kita, tapi juga seperti poin yang tadi, ada orang lain yang mau kita doakan juga. Lalu permintaan kita pun secukupnya, bukan yang berlebihan. Baru nanti kembali ditutup dengan memuji Allah ya, kekuasaan Allah yang selama-lamanya itu bertahta di dalam kehidupan kita. Maka dari itu nanti dari 3 doa ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan anak-anak untuk mereka belajar berdoa dengan cara berdoa seperti doa Bapa Kami ini. Lalu nanti ajak anak-anak juga mungkin bisa di bagian terakhirnya kembali kita menutup kelasnya dengan doa Bapa Kami secara bersama-sama. Ya, kira-kira begitu kakak-kakak semua. Demikian kakak-kakak semua untuk pembahasan kita. Kiranya ini bisa menolong untuk kakak-kakak mengajarkan kepada anak-anak di minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Novi Abigail yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Nah, kakak-kakak kami telah merampungkan baik itu penggalian isi Alkitab dan juga saran metode pengajaran di setiap kelas Batita Balita, kecil dan besar. Ada lagu-lagu sekolah minggu yang kakak-kakak juga bisa gunakan di kelas-kelas di mana kakak-kakak mengajar. Nah, sebelum kita berpisah kakak-kakak, saya mengajak kita semua boleh berdoa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai dan membimbing kami saat kami boleh melakukan persiapan bersama. Bapak kiranya boleh berkati persiapan kakak-kakak dimanapun berada yang masih perlu mematangkan pengajaran ini. Terima kasih Bapak, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa.